Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Budi Harimawan dengan NIM H1D024112 dari SIF FG. Hari ini saya akan menjelaskan hasil dari responsif kemarin. Mungkin bisa kita mulai dari struktur HTML-nya. Ini yang pertama ada bagian header. Header di sini berfungsi untuk nampilin info coffee yang ada di atas sini, yang pastinya di bagian header menggunakan span. Lalu yang selanjutnya ada bagian utamanya yaitu basic coffee. Yang pertama ada basic coffee. Nah, basic coffee di sini menggunakan unorder list untuk tulisan-tulisan seperti americano, add ice, dan harga dan checkboxnya. Dan dilihat di sini ada unorder list, nama kelasnya, terus list yang pertama ada span, nama, americano, lalu note-nya ada hot atau ice, dan span class harga. Nah, data harga di sini nanti fungsinya untuk di JS-nya supaya bisa masuk untuk dihitung di function JavaScript-nya. Ini untuk tulisan 18K-nya. Lalu ada input type checkbox-nya. Begitu terus juga mulai dari americano, latte, cappuccino, sparkling coffee, mochaccino, ataupun caramel macchiato di akhir. Semuanya sama yaitu span, class, nama, note-nya, hot atau ice, lalu ada harga berapa, dan ada input type-nya di akhir. Nah, mungkin langsung lanjut yang kedua. Ya sebelumnya ini ada fotonya, foto dari caramel macchiato ini. Nah, menggunakan ya pastinya image source, nama file fotonya. Lalu ini untuk span class dot ini berfungsi untuk nampilin titik yang di sini nih, yang di dalam caramel macchiato ini. Lalu ada vCaption class, tag-nya buat si tag fotonya yaitu yang tulisan caramel macchiato di bawahnya ini. Yang ini. Oke, selanjutnya yang manual brew. Kalau manual brew berbeda dengan basic coffee tadi, manual brew menggunakan span untuk tulisan menunya. Jadi di sini div class-nya, terus habis itu baru span. Nah, di dalam span nanti ada span lagi untuk nama dan note-nya. Sepertinya lokal, hot, Japanese. Lalu nanti juga ada harga. Ini harga data harga 25K. Data harga sama kayak tadi, fungsinya buat supaya di JS nanti bisa dihitung total harganya. Lalu untuk input class cek tipenya checkbox untuk bagian sini. Terus sama yang manual brew, lokal dan import isinya sama yaitu span semua, menggunakan span. Nah, selanjutnya cold brew coffee. Cold brew coffee pertama ada fotonya dulu. Ini image source-nya codebrew.png, lalu untuk sama kayak tadi ada dot-nya untuk menaruh titik yang ini, serta ada vCaption tag buat naruh tulisan tag nama menunya. Misalnya ini kan gambar minuman opal, jadi buat naruh tulisan opalnya menggunakan tadi vCaption class tag tadi. Nah, untuk tulisan menunya titelnya sama kayak yang semua ini, mulai dari basic coffee, manual brew, cold brew tadi menggunakan H2. Lalu untuk isinya, untuk isi menunya, cold brew sama dengan manual brew yaitu menggunakan div dan span. Menggunakan span, nah isinya juga sama kayak tadi manual brew, span-nya ada nama, terus note-nya cold white coffee, terus ada harga, kelas harga, data harga, dan input type checkbox-nya di akhir paling bawah. Isinya sama cold brew-nya, semuanya menggunakan span, mulai dari opal, nanti ada obsidian ini, terus canary, ruby di akhir. Nah, terus nanti di paling bawah ada button untuk pemesanan. Ini div class, pesan web, button.
ID pesan. Nah, selanjutnya mungkin langsung ke CSS-nya terlebih dahulu. Nah, ini untuk bagian root, dia tuh fungsinya untuk mengset semua bagian utamanya, mulai dari background utama, tulisan warna birunya, dan tulisan teks kecilnya. Jadi tulisan gedenya di set warna biru, backgroundnya abu, background utamanya, dan teks deskripsi dari menunya misalnya itu di set warna hitam. Lalu di sini ada header brand. Nah, header brand ini berfungsi untuk ngeset di si bagian tabel di atas ini headernya. Lebarnya 100%, terus backgroundnya berwarna biru, displaynya flag segala macam. Ini berfungsi untuk ngeset si warna biru ini, dan juga supaya tulisannya ada di kanan. Ini nih untuk naruh tulisannya. Ini untuk tulisan yang bawahnya, yang ini, yang info coffee kecil. Yang atas ini untuk info bagian atasnya. Ini untuk yang coffee bagian bawah yang kecil. Nah, untuk section title-nya itu untuk misalnya ini ada title basic coffee, terus tadi title manual brew, title code brew, itu semua disetnya di sini. Warnanya biru, fontnya 900, transfer uppercase biar tulisannya gede, apa namanya, tulisan caps lock, fontnya, marginnya segala macam. Nah, lanjut untuk grade-nya, ini grade yang di sini, yang grade 2 ini ngeset dari grade C pertamanya yang basic coffee. Nah, ini list ada di sini juga untuk listnya, untuk harga dan checkboxnya. Nah, bagian sini yang pertama untuk bagian americano segala macam. Nah, kenapa yang ini dibeda supaya si harga dan checkboxnya itu tetap ada di kanan. Nah, ini kan nama, ini nama menu americano, note-nya. Nah, harga di sini teks align-nya ada di right. Terus yang cek juga harga teks align supaya harga ada di kanan. Nah, untuk cek mengikuti nanti setelah penaruhan dari si harganya. Nah, untuk gambarnya, CSS dari gambarnya seperti ini. Set lebar gambarnya, tinggi gambarnya. Lalu tag di sini buat tulisan yang ada di bawah gambar yang ini nih. Caramel macchiato ini. Lalu yang ini ada manual brew-nya. Untuk tulisan-tulisan yang ada di dalam manual brew, terus ada garis apa namanya, garis yang leader ini fungsinya buat bikin garis-garis tipis yang ada di sini nih. Kalau misalnya kelihatan, bentar. Nah, ini kan ada garis-garis tipis. Ini disetnya di sini. Lalu untuk yang terakhir ada cold brew-nya. Sama kayak tadi, bedanya kenapa dibikin terpisah supaya si fotonya ini ada di kiri. Kalau yang tadi kan basic coffee fotonya harus ada di kanan, sedangkan cold brew harus ada di kiri. Makanya dibikin ini terpisah. Nah, setelah yang cold brew tadi selesai, terakhir ada yang bagian button tadi. Yang ini, mulai dari border buttonnya, background, warna backgroundnya, tulisannya, lebar bloknya, tulisan fontnya nih. Lalu untuk button hover supaya nanti kali ini
brightness-nya naik. Mungkin itu CSS-nya. Lanjut yang terakhir di JavaScript-nya. Nah, JavaScript-nya mulai dari yang function proses pesanan, itu fungsinya untuk menyimpan pesanan-pesanan di dalam sini. Lalu langsung bakal di loop untuk mengecek checkbox yang udah dicek, yang udah dicentang. Nanti bakal ngecek satu persatu menggunakan looping yang sudah dicentang, bakal kepilih dan dihitung total harganya. Ini. Setelah dipilih nanti bakal ada dua opsi, bakal ada dua pengecekan maksudnya, maaf, pengecekan ininya, centang-centang menunya, dan pengecekan kalau si user atau penggunanya itu tidak mencentang sama sekali. Kalau tidak mencentang sama sekali, bakalan ngeluarin alert yang tulisannya ini silakan pilih minimal 1 item untuk dipesan. Misalnya seperti ini, saya tidak milih apa-apa, bakal klik pesan, nah bakal nongol alert seperti ini. Nah, kalau misalnya tadi kita milih salah satu, pilih. Nah, dari pilihan ini si functionnya bakal ngecekin satu-satu, nanti yang sudah dicentang ini bakal masuk ke if yang di sini dan bakal ditulis total harganya. Nah, kalau misalnya kita udah nyentang misalnya 3 seperti ini, lalu kita klik pesan, nanti bakal ke sini ngeluarin apa namanya alert juga untuk pesanannya. Jadi misalnya kita centang 3, kita klik pesan, nah bakal nongol alert pesanan saya apa aja dan total pembayaran dari pesannya. Nah, ini total pembayaran, terus ini bakal ngelup tiap yang saya pilih. Misalnya di sini saya pilih 3, tadi ada americano, latte, cappuccino, dan harganya tiap-tiap menunya, dan terakhir tadi total pembayaran yang harus dibayarkan. Itu untuk JS-nya. Mungkin itu penjelasan singkat dari saya mengenai responsi kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.